Perintah Kaisar Naga. Bab 1621 sampai dengan 1630. Audiobook Novel Silat. Episode 163. Keluarga Naga. Saat ini, di Aula Manor Naga, ada mayat tanpa kepala, milik Raiden. Melihat mayat putranya, Jaden tidak bisa mempercayainya untuk waktu yang lama. Tidak mungkin, ini pasti bukan anakku adalah Wuhou Agung, tidak ada yang bisa membunuhnya. Jaden menggelengkan kepalanya dengan putus asa, karena tanpa kepala, Jaden tidak mau mempercayainya. Karena itu, dia selalu berpikir bahwa putranya masih hidup. Tuan, ini memang tubuh Tuan Muda, dan Dev juga menerobos ke Markuis Agung, jadi Tuan Muda. Hayden berkata dengan suara rendah. Diam kamu. Putraku tidak akan mati, Raiden tidak mungkin mati, dia akan segera kembali. Jaden meraung keras, dia tidak mau mengakui bahwa itu benar. Hayden menyingkir, tanpa emosi di wajahnya, dia berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Jaden tampaknya telah menerima kenyataan, dan menangis. Raiden, anakku, kenapa kamu mati, kenapa kamu mati? Jaden melemparkan dirinya ke tubuh Raiden, menangis terus-menerus. Itu Dev, aku pasti akan membalaskan dendammu. Jaden menyeka air matanya, dan matanya menjadi sedikit lebih tegas. Bangun langsung dan menuju penjara bawah tanah keluarga Naga. Ketika Jaden datang ke penjara bawah tanah, wajahnya penuh amarah. Pada saat ini, Raveena melihat Jaden datang, dan langsung berdiri. Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa, setiap kali Jaden datang, dia akan mencambuknya. Benar saja, Jaden langsung melepas cambuknya, dan menghajar Raveena dengan keras. Dia ingin melampiaskan semua amarahnya pada Raveena. Segera, Jaden kelelahan karena dipukuli, dan dia terngah-ngah. Putramu membunuh putraku. Aku harus membalas dendam ini. Aku akan membiarkanmu melihat putramu mati dengan matamu sendiri. Jaden berkata pada Raveena dengan kejam. Mendengar penyebutan putranya, ekspresi wajah Raveena sedikit berubah. Tapi itu dengan cepat berlalu. Setelah bertahun-tahun, Raveena tidak ingin Jaden menangkap sedikit pun kelemahan dirinya. Raveena tahu bahwa semakin dia peduli pada putranya, semakin berbahaya putranya. Melihat ekspresi Raveena tetap tidak berubah, Jaden keluar dari ruang bawah tanah dengan marah. Tuan, seseorang memberitahu bahwa Dev sedang bergegas ke rumah naga. Dia adalah Wuhou Agung, bagaimana kita harus menghadapinya? Hayden bertanya dengan cepat. Wuhou Agung dapat sepenuhnya memusnahkan seluruh keluarga naga. Jaden berpikir keras, dia tidak tahu harus berbuat apa, Wuhou Agung, bagaimana mungkin keluarga naga melawannya? Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia ingin membalaskan dendam putranya, tetapi bagaimana jika dia tidak bisa memiliki kekuatan itu? Setelah merenung sebentar, mata Jaden berkedip dingin, dan dia menggertakkan giginya dengan kuat. Hayden, pergi dan kumpulkan semua orang di keluarga naga untuk bersiap bertahan melawan musuh asing. Jaden memerintahkan ke Hayden. Setelah mengirim Hayden pergi, Jaden masuk ke ruang belajar tanpa suara. Segera, Jaden keluar dengan sepucuk surat, dan membuka ruang rahasia di halaman belakang keluarga naga. Di ruang rahasia, 4 orang sedang beristirahat. Keempat orang ini adalah anggota paling kuat dari keluarga naga. Semuanya ada di ranah ketujuh Wuhou. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan keempat orang ini adalah kartu Hall Jaden, dan tidak akan mudah terungkap. Tapi kali ini, Jaden tidak punya pilihan selain menggunakannya. Bahkan jika keempatnya keluar, Jaden tahu bahwa mereka tidak akan menjadi lawan Dev. Jaden memiliki pengaturan lain untuk mereka. Kalian berempat, bawa suratku dan antar seseorang ke Xixia Menshan. Jaden berkata pada mereka berempat. Tuan, siapa yang hendak kamu bawa? Salah satu dari mereka bertanya. Jangan banyak bertanya, kirim orang ini ke sana, dan segera kembali. Setelah Jaden selesai berbicara, dia memerintahkan orang untuk menunggu di luar, dan dia masuk kembali ke penjara bawah tanah. Ketika dia keluar, ada satu orang dengan tangan dan kakinya dirantai, dan kepalanya ditutupi kain hitam. Ingat, kamu harus memberikan surat itu kepada seseorang bernama Frankohan, apa kamu mengerti?
Jaiden sekali lagi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Segera, keempatnya mengantar surat itu pergi, dan Jaiden mengeluarkan beberapa batu hitam dari ruang rahasia, dan meletakkan semuanya di ruang bawah tanah. Dev, bahkan jika aku mati bersamamu, aku akan membunuhmu. Mata Jaiden penuh dengan ketegasan. Namun, Hayden memperhatikan semua yang dilakukan Jaiden. Hayden tahu bahwa keluarga naga sekarang telah mencapai momen hidup dan mati. Tidak mungkin keluarga naga untuk meskipun dengan kekuatan penuh untuk melawan Wuhou Agung. Jaiden sebenarnya menyembunyikan begitu banyak batu guntur langit, apakah ini untuk membuat seluruh keluarga naga menghilang bersama Dev itu? Hayden menyipitkan matanya sedikit, dan mengerutkan alisnya erat-erat. Siapa? Jaiden sepertinya merasakan ada orang di sekitar, dan segera bertanya dengan waspada. Hayden terkejut, dan dengan cepat mundur, sementara Jaiden datang ke arahnya dengan satu langkah. Melihat bahwa Hayden akan ditemukan, aura yang sangat mendominasi langsung menutupi seluruh keluarga naga. Lalu terdengar ledakan keras. Gerbang keluarga naga langsung dihancurkan. Jaiden, keluarlah kau. Suara Dev terdengar di udara. Ekspresi Jaiden berubah, dan kemudian tubuhnya melompat, menuju halaman depan. Hayden diam-diam menghela nafas lega, dan bergegas ke halaman depan. Ketika Jaiden bergegas ke halaman depan, dia menemukan banyak mayat tergeletak di tanah. Hanya dalam waktu singkat, Dev membunuh begitu banyak anggota keluarga naga. Dev, kamu membunuh Raiden, dan kamu masih berani datang ke keluarga naga, kamu benar-benar terlalu. Jaiden memelototi Dev dan berteriak keras. Pada saat ini, Jaiden merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia melihat Dev, dia hanya menganggap Dev sebagai semut. Tapi sekarang, Dev telah menjadi sosok yang tak terjangkau. Aku keterlaluan. Dev mencibir, aku tidak hanya akan membunuh putramu, aku akan membunuh seluruh keluarga naga. Jika kamu dengan patuh melepaskan ibuku, aku bisa membuat kematianmu terasa lebih baik. Sombong, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga memiliki darah keluarga nagaku, dan aku juga sesepuhmu? Apakah ini caramu berbicara dengan sesepuhmu? Jaiden menegur Dev dengan marah. Sesepuh? Kamu tidak layak. Sosok yang tak terjangkau. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya berkedip, dan dia sudah berada di depan Jaiden, dan kemudian dia menampar wajah Jaiden dengan keras. Jaiden bahkan tidak punya waktu untuk mengelak, dia ditampar begitu keras hingga gigi di mulutnya tanggal. Sebagai patriark dari keluarga naga, sekarang di depan banyak pelayan, Dev menamparnya, yang membuat Jaiden sangat malu. Dev, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, dan aku akan membuatmu tidak mungkin melihat ibumu selama sisa hidupmu. Jaiden mengertakkan gigi dan mengancam Dev dengan keras. Kata-kata Jaiden benar-benar mengejutkan Dev. Ibunya masih berada di tangan Jaiden, jadi Dev tidak berani bertindak gegabah. Melihat Dev terintimidasi olehnya, Jaiden langsung menjadi gembira. Pergilah bersujud kepada anakku sekarang, jika aku puas, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan ibumu pergi. Jaiden berkata pada Dev. Mata Dev sedikit memadat, dan dia menatap tajam ke arah Jaiden. Biarkan aku berlutut, kamu tidak layak. Setelah Dev selesai berbicara, semburan paksaan yang menakutkan meletus dari tubuhnya seketika. Di bawah paksaan ini, semua anggota keluarga naga merasakan bahu mereka tenggelam dan jatuh berlutut dengan berat, beberapa dari mereka lemah, dan mati di tempat muntah darah. Bahkan Jaiden itu dengan teguh melakukan paksaan ini, dan akhirnya berlutut tak berdaya di tanah. Dev menatap Jaiden yang sedang berlutut di depannya, biarkan saya memberitahu Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Anda tidak memiliki cara lain untuk pergi kecuali mendengarkan saya. Saya punya 10.000 cara untuk membiarkan Anda hidup lebih buruk daripada kematian. Seperti yang dikatakan Dev, cahaya keemasan langsung memasuki tubuh Jaiden. Segera, Jaiden merasakan gatal yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya, dan ada juga rasa sakit yang menusuk. Ini seperti 10.000 semut memakan hati seseorang, belum lagi betapa menyakitkannya itu. Jaiden berguling di tanah dengan ekspresi ganas. Generasi Wuhou veteran yang bermartabat, tapi sekarang dia berguling-guling di tanah seperti tikus keracunan.
Melihat Jaiden seperti ini, para pelayan dari keluarga naga memiliki ekspresi yang tak terlukiskan di wajah mereka. Hanya Hayden yang berlutut di tanah dengan ekspresi agak dingin di wajahnya. Oke, aku akan membiarkannya pergi. Aku berjanji, biarkan ibumu pergi. Jaiden terngangah dan menyiksanya dengan kejam, jadi dia hanya bisa menyetujui permintaan Dev. Melihat bahwa Jaiden setuju, Dev memberi isyarat, dan cahaya keemasan itu keluar dari tubuh Jaiden dalam sekejap. Pada saat ini, Jaiden sudah dipenuhi keringat dingin, dia menghela nafas berat, lalu berdiri. Bawa saya. Dev berkata pada Jaiden dengan dingin. Dia tahu bahwa hanya Jaiden yang bisa membuka ruang bawah tanah itu. Jaiden mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju halaman belakang, sementara Dev mengikuti di belakang. Jangan pergi. Pada saat ini, Hayden yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Dev. Dev memandang Hayden dan bertanya. Apa yang terjadi? Dan Jaiden itu melihat Hayden berdiri tiba-tiba, dan segera menatap Hayden dengan keras. Dev, kamu tidak bisa pergi ke penjara bawah tanah. Pada saat ini, tidak ada lagi ibumu di penjara bawah tanah. Itu penuh dengan batu guntur. Bahkan jika kamu seorang dewa, kamu akan hancur berkeping-keping. Jaiden berencana menggunakan baru guntur dan seluruh keluarga naga untuk mati bersamamu. Hayden berkata kepada Dev. Dev terkejut, dan menoleh untuk melihat Jaiden. Jaiden akan menjadi gila saat ini, berteriak, Hayden, apa yang kamu bicarakan? Aku akan membunuhmu. Jaiden tidak pernah menyangka bahwa Hayden yang selalu setia di sisinya, jadi mengapa dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Jaiden menyerang Hayden, dan itu adalah langkah yang kejam. Lagi pula, Jaiden adalah seorang veteran Wuhou. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Dev, tetapi untuk menghadapi Hayden, itu cukup dengan tamparan biasa. Tapi siapa yang tahu, Jaiden menampar Hayden dengan telapak tangannya, dan Hayden menyipitkan matanya, dan tiba-tiba muncul aura Wuhou. Sebuah telapak tangan didorong keluar, diikuti oleh telapak tangan Jaiden, dan mereka bertabrakan dengan sengit. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat. Tubuh Jaiden tiba-tiba mundur beberapa langkah, sementara Hayden itu mundur selangkah dan menstabilkan sosoknya. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terpana. Sementara Dev, dia juga mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Hayden cukup tinggi. Tapi Hayden menyembunyikannya begitu dalam sehingga Dev bahkan tidak bisa mendeteksinya. Hayden, kapan kamu menjadi begitu kuat? Jaiden menatap Hayden dengan kaget dan bertanya. Sebagai cabang jaminan dari keluarga naga, saya juga anggota dari keluarga naga. Saya setia kepada keluarga naga. Selama bertahun-tahun, sebagai kepala keluarga naga, kamu hanya memberikan sumber daya terbaik untuk putramu, dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Karena kamu tidak memberikan sumber dayanya, maka aku hanya bisa menggunakan metodeku sendiri untuk mendapatkannya. Aku telah berlatih secara diam-diam, sehingga suatu hari aku akan menjadi kepala keluarga naga dan menggantikan kamu dan anakmu. Hayden berkata pada Jaiden dengan seringai di wajahnya. Pada saat ini, Jaiden sepertinya tiba-tiba menyadari, air mata air naga tidak habis sejak awal, tetapi dicuri olehmu kan? Saat itulah Jaiden baru memahami mengapa air dari mata air naga, sumber daya terpenting keluarga naga, semakin berkurang, dan akhirnya hampir mengering. Ternyata Hayden telah mencuri dan menggunakannya sepanjang waktu. Hayden bertanggung jawab atas mata air naga, dan Jaiden tidak pernah meragukannya, memikirkannya sekarang, sungguh ironis. Kamu pengkhianat, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jaiden sangat marah, dan bergegas menuju Hayden lagi. Tapi tepat setelah dia mengambil 2 langkah, dia dikendalikan oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Dev melambaikan tangannya dan memegang Jaiden di tangannya. Beraninya kau berbohong padaku? Dev memelototi Jaiden, lalu meninju dada Jaiden dengan keras. Jaiden memuntahkan seteguk darah, wajahnya penuh keganasan. Dev, kamu membunuhku, kamu tidak pernah tahu di mana ibumu. Jaiden menggertakkan giginya dengan kuat. Katakan, di mana ibuku disembunyikan? Dev memegang kerah Jaiden, gemetar dan mengaum terus-menerus. Haha, aku tidak akan memberitahumu, aku ingin kamu tidak pernah melihat.
Jaiden tertawa dan mengaum terus-menerus. Apa? Dev membanting Jaiden dengan keras seolah menjadi gila. Pukul dan pukul, pukul ke daging. Wajah Jaiden berubah bentuk karena pukulan itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jaiden sedang sekarat, tapi dia masih tidak mengatakan di mana dia menyembunyikan ibu Dev. Ibumu dikirim ke Zixia Menshan olehnya. Saat ini, Hayden berbicara. Zixia Menshan. Dev mengerutkan kening, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Orang yang ingin melamar ibunya saat itu tampaknya adalah Zixia Menshan ini. Kemudian, ibunya kabur dari pernikahan dan dikejar dan hendak dibunuh oleh orang-orang dari Zixia Menshan. Lalu di mana Zixia Menshan? Dev bertanya. Hayden menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Dev mengarahkan pandangannya pada Jaiden, katakan padaku, di mana Zixia Menshan? Aku tidak akan memberitahumu. Jaiden menggertakkan giginya, lalu menatap Hayden. Kamu tidak perlu bertanya padanya, dia mengirim 4 orang ke sana. Ketika saatnya tiba, tanyakan saja pada 4 orang itu. Hayden memberi Dev ide. Ketika Jaiden mendengarnya, dia langsung mengutuk, Hayden, kamu pengkhianat keluarga naga, kamu akan mati dengan mengerikan. Aku pengkhianat keluarga naga. Kamu bahkan menyiksa adikmu sendiri selama 20 tahun. Apa yang kulakukan tidak lebih buruk daripada babi sepertimu. Hayden mencibir. Seluruh tubuh Jaiden gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke titik ini. Karena tidak berguna, maka matilah. Dev menatap Jaiden dengan dingin, lalu melangkah keluar. Engah. Kepala Jaiden hancur seketika, dan tidak ada suara dalam sekejap. Setelah membunuh Jaiden, Dev melirik ke seluruh keluarga naga. Merasakan tatapan Dev, yang lainnya menundukkan kepala. Dev, kamu dan aku berbagi darah keluarga naga, dan mereka tidak mengetahuinya, kuharap kamu tidak membunuh mereka semua. Selama aku menjadi patriark keluarga naga, aku benar-benar akan mengumumkan kepada seluruh dunia seni bela diri bahwa keluarga naga kita akan berdiri di belakangmu dan tidak akan pernah menjadi musuhmu. Hayden berkata kepada Dev dengan tulus. Dev memandang Hayden, dia tidak tahu apakah yang dikatakan Hayden itu benar atau tidak. Tetapi anggota keluarga naga benar-benar tidak tahu bahwa semua ini dilakukan oleh Jaiden. Oke, aku percaya padamu. Dev mengangguk. Hayden sangat gembira. Dengan dukungan Dev, posisinya sebagai patriark keluarga naga terjamin. Siapa di keluarga naga yang tidak berani menerimanya? Hayden menjadi patriark keluarga naga sebagai hal yang biasa, sementara Dev tinggal di keluarga naga, menunggu kembalinya ke 4 orang itu. Gunung Kunlun, di kaki gunung. 4 orang dengan tergesa-gesa membawa seseorang yang ditutupi syal hitam ke depan. Sebelum mencapai sebuah batu besar, keempatnya berhenti. Setelah mengamati sekeliling, salah satu dari mereka melangkah maju, mengucapkan kata-kata, dan kemudian melihat semburan fluktuasi kehampaan di udara, dan kemudian celah hitam pekat dalam ruang dan waktu muncul. Melihat ini, keempat orang itu dengan tergesa-gesa membawa orang masuk, dan kemudian celah itu ditutup. Segera, pemandangan di depan mereka berempat berubah, lingkungan dengan barisan pepohonan awalnya tertutup salju. Untungnya, keempat orang ini semuanya berada di ranah Wuhou, dan hawa dingin ini tidak berpengaruh sama sekali pada mereka. Keempatnya mendongak, dan melihat tidak jauh dari sana, sebuah istana megah muncul, dengan latar belakang salju putih. Istana itu sangat megah dan mewah. Ini adalah tempat rahasia legendaris. Jika kamu bisa datang ke sini sekali seumur hidup, itu tidak membuang-buang waktu. Salah satu dari mereka menghela nafas dan kemudian berjalan menuju istana. Ketika mereka berempat tiba di gerbang istana, mereka melihat 3 huruf emas tertulis di atas sebuah plakat di atas, Pavilion Keluarga Zixia. Di depan gerbang Pavilion Zixia, 2 penjaga mengenakan baju besi perak dengan wajah tegas. Napas di tubuhnya sangat kuat, jauh lebih kuat dari 4 orang ini. Siapa kalian? Penjaga itu bertanya dengan dingin. Kami adalah anggota keluarga naga, dan kami datang ke Pavilion Zixia untuk mengirim seseorang ke sini, dan kami memiliki surat untuk dikirimkan kepada seorang pria bernama Franco Han. Salah satu dari 4 melangkah maju dan berkata dengan hati-hati. Sialan.
Itu Master Pavilion Zisia kami, berani kamu memanggilnya dengan nama depannya? Saat kedua penjaga itu marah, aura mereka langsung meledak. Kaki dari 4 tuan dari keluarga naga lemas, dan mereka berlutut ke tanah. Keempat orang ini semuanya adalah kekuatan Wuhou ke-7 Kyoto, mereka dapat dianggap sebagai master, jika tidak, mereka tidak akan diangkat oleh Jaiden sebagai kartu truf. Tapi sekarang, di depan dua penjaga Pavilion Zisia, keempat tuan dari keluarga naga ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Maafkan kami, kalian berdua, kami juga tidak disengaja. Tak satu pun dari mereka berempat mengira bahwa pria bernama Franco Han sebenarnya adalah penguasa Pavilion Zisia. Jika Jaiden menjelaskannya kepada mereka, mereka tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Nyatanya, Jaiden tidak tahu bahwa Franco Han hanyalah putra Pavilion Zisia saat itu, dan dialah yang jatuh cinta dengan ibu Dev, Raveena. Tanpa diduga, setelah lebih dari 20 tahun, Franco Han telah menjadi penguasa Pavilion Zisia. Tuan Pavilion memberikan perintah, biarkan mereka masuk. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di udara, dan seorang wanita berbaju putih keluar dari seberkas cahaya. Wanita itu memakai jepit rambut dan memiliki kulit yang cerah, tetapi dari penampilan dan pakaiannya, dia seharusnya menjadi pelayan Pavilion Zisia. Kedua penjaga itu sedikit mengangguk ketika mereka melihat wanita itu. 4 tuan dari keluarga naga berdiri, membawa Raveena, dan mengikuti wanita itu ke dalam sinar cahaya. Cahaya menghilang, dan sosok beberapa orang juga menghilang. Ketika 4 tuan dari keluarga naga sadar, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di atas aula. Aula utama sangat besar, tetapi kosong. 4 tuan dari keluarga naga tidak berani bernapas. Di tempat ini, 4 tuan dari keluarga naga merasa bahwa mereka lebih rendah dari semut. Pavilion Master, orang-orang ini sudah di aula. Kata wanita itu ke kursi yang terbuat dari marmer putih di depan. Tepat ketika 4 tuan dari keluarga naga bertanya-tanya mengapa wanita ini berbicara ke udara. Ada semburan fluktuasi udara, dan kemudian seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di kursi kosong. Pria ini adalah Franco Han, penguasa Pavilion Zisia. 4 tuan dari keluarga naga tercengang, mereka belum pernah melihat teknik ruang dan waktu yang begitu hebat. Ini benar-benar luar biasa, variasi yang tak terbatas. Ini adalah Master Pavilion kami, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki surat untuk dikirim ke Master Pavilion? Wanita itu bertanya kepada 4 tuan dari keluarga naga. Pada saat ini, 4 tuan dari keluarga naga sadar, buru-buru mengeluarkan surat itu, dan melangkah maju dengan hati-hati. Tuan Han, ini adalah surat yang ditulis oleh Tuan kami untuk kami bawa. Seorang master dari keluarga naga menyerahkan surat itu dengan hati-hati. Franco Han hanya melambaikan tangannya, dan surat itu ada di tangannya. Setelah membuka surat itu, Franco Han hanya meliriknya, matanya berkilat kaget. Kejutan diikuti oleh kejutan dan kegembiraan. Franco Han mengangkat kepalanya perlahan, dan akhirnya matanya tertuju pada Raveena yang ditutupi syal hitam. Aku tidak mempercayainya, aku benar-benar tidak mempercayainya. Franco Han bangkit perlahan, dan kemudian dengan lambaian tangannya, syal hitam yang menutupi kepala Raveena jatuh ke tanah, dan wajah tak tertandingi Raveena terungkap. Melihat Raveena, 4 tuan dari keluarga naga jelas terkejut. Mereka dibesarkan oleh keluarga naga sepanjang waktu, dan mereka adalah kartu truf mereka, tentu saja. Mereka juga mengenal naga Raveena, dan mereka tahu 1 atau 2 hal tentang perubahan dalam keluarga naga. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Raveena masih hidup. Raveena, aku tidak berpikir kamu benar-benar masih hidup, itu bagus, itu bagus. Franco Han sangat gembira, dan dengan cepat berjalan menuju Raveena. Franco Han, yang tidak menonton, memindahkan langkahnya, tetapi dalam sekejap, Franco Han sudah tiba di depan Raveena. Raveena menatap Franco Han tanpa ekspresi di wajahnya. Tetapi ketika Franco Han melihat bahwa Raveena dirantai, matanya menjadi marah. Lancang. Franco Han mengulurkan tangan dan melepas rantai besi dari tubuh Raveena, memandang ke 4 tuan dari keluarga naga dan bertanya. Apa yang terjadi? Merasakan amarah di tubuh Franco Han, ke 4 tuan dari keluarga naga panik. Tuan Istana Han, ini patriark kami yang melakukan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Keempatnya buru-buru menjelaskan.
Franco Han mendengus dingin. Dia bahkan tidak melihatnya bergerak, dan 4 tuan dari keluarga naga segera meledak menjadi api biru muda. 4 tuan dari keluarga naga berteriak dalam sekejap, dan itu hanya masalah sesaat. 4 tuan dari keluarga naga dibakar menjadi abu, dan hembusan angin terakhir bertiup, dan bahkan abunya menghilang tanpa bekas. Seolah-olah keempat orang ini belum pernah ke sini sebelumnya. Keempat master kekuatan Wuhou ketujuh ditangani dengan ringan dengan cara ini. Jika semua orang di dunia persilatan melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Setelah berurusan dengan 4 tuan dari keluarga naga, Franco Han memandang Raveena, "Raveena, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi. Sudah lebih dari 20 tahun, dan kamu masih sangat cantik dan menawan. Bagaimana kabarmu selama ini? Ketika kamu melarikan diri untuk bersembunyi dariku, apakah kamu tahu betapa sedihnya aku?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Franco Han memandang Raveena dengan terkejut dan gembira, tetapi Raveena tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Setelah lebih dari 20 tahun di penjara, Raveena telah kehilangan fluktuasi emosi sekecil apapun. Kecuali Dev, tidak ada yang akan menyebabkan Raveena mengalami fluktuasi emosi. Melihat Raveena tetap diam, Franco Han sedikit mengernyit, dan melangkah maju untuk memegang tangan Raveena dengan lembut. Raveena tidak bersembunyi atau berbicara, seperti robot. Tapi saat Franco Han memegang tangan Raveena dan ingin mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. "Mulan, bawa Raveena ke aula samping segera dan rawat dia dengan baik. Jika Raveena sedikit tidak senang, aku akan membunuhmu." Franco Han berkata kepada pelayan wanita itu. "Bawahan patuh." Mulan gugup, melangkah maju untuk mendukung Raveena dengan lembut, dan berjalan ke belakang. "Ngomong-ngomong, jangan beritahu Nyonya." Franco Han memberi peringatan. "Aku patuh." Mulan membantu Raveena pergi. Saat Mulan membantu Raveena pergi, seorang wanita parubaya bergegas masuk dari pintu masuk utama. "Istri, ada apa terburu-buru?" Setelah Franco Han melihat wanita parubaya itu, dia bergegas maju dan bertanya. Ternyata wanita parubaya ini adalah Leandra An, istri Franco Han. "Kaireen, dia." Begitu Leandra An membuka mulutnya, dia berhenti di tengah berbicara, lalu sedikit mengernyit, dan melihat sekeliling. Melihat ini, ekspresi Franco Han berubah, dia sangat gugup. "Istri, ada apa dengan Kaireen?" Franco Han bertanya. Tapi Leandra An melambaikan tangannya, membuat Franco Han tutup mulut, lalu sedikit menutup matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Saat Franco Han melihat ini, keringat dingin mengalir di dahinya. Tangan kanan diam-diam mencubit formula ajaib, dan cahaya seperti kunang-kunang tersebar di seluruh aula, seolah menyembunyikan semacam aura. Segera, Leandra An membuka matanya, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya merasa ada seorang wanita di aula ini? Di mana? Kenapa aku tidak bisa mencium baunya?" Franco Han pura-pura menciumnya. "Berhentilah berpura-pura padaku, apakah ada seorang wanita di aula ini?" Leandra An menanyai Franco Han. "Oh, aku ingat, Mulan baru saja datang ke sini, dan aku memintanya melakukan sesuatu." Franco Han buru-buru menjelaskan. "Kenapa aku merasa ini bukan seperti milik Mulan?" Leandra An mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. "Kenapa tidak? Kamu terlalu curiga. Kita berada di dunia rahasia. Di mana seorang wanita bisa datang ke sini?" Franco Han melangkah maju dan merangkul bahu Leandra An, dan berkata dengan penuh kasih. Kamu bajingan, kamu telah cabul sepanjang hari, izinkan aku memberitahumu, tidak ada wanita lain, dan kamu tidak boleh memikirkan pelayan itu, aku sudah lama melihatmu memandang mereka dari waktu ke waktu." Seorang Leandra mendengus dingin. "Istri, di mana Anda berpikir? Bagaimanapun, saya juga penguasa istana, bagaimana saya bisa main-main dengan para pelayan itu?" Kata Franco Han berpura-pura marah, dan setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan tentang Kaireen?" "Oh, Kaireen, dia kabur." Leandra An berkata dengan cemas. "Kabur? Apakah dia lari ke gua matahari terbenam lagi?" Franco Han mengerutkan kening. Tidak,
kali ini dia kabur ke dunia sekuler, jadi aku tidak bisa mengawasinya. Leandra Ann buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kali ini dia kabur ke dunia sekuler, jadi aku tidak bisa. Ledakan. Ketika Frankohan mendengar ini, dia berkeringat dingin, dan amarahnya melonjak. Apakah penjaga itu mati? Mereka bahkan tidak bisa memandang rendah wanita muda itu, mereka sialan. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya segera, dan aku harus mendapatkan Kaireen kembali. Melihat kemarahan Frankohan meningkat, Leandra Ann buru-buru membujuknya, kamu tidak perlu khawatir. Jihan Qiu pergi dengan Kaireen, seharusnya tidak ada bahaya. Ketika Frankohan mendengar bahwa seseorang bersamanya, dia menghela nafas lega. Seseorang bersamanya, tapi kita harus segera mengirim orang untuk menemukannya. Frankohan adalah putrinya yang sangat berharga, dia tidak ingin putrinya mengalami kecelakaan. Aku sudah mengirim orang untuk memberitahu Kastil Bulan Sabit, dan meminta Kesilu untuk menemukan Kaireen. Mungkin juga untuk menciptakan ruang bagi kedua anak itu berinteraksi. Kata Leandra Ann. Ketika Frankohan mendengarnya, dia langsung tertawa, istriku sangat pintar. Selama pavilion Zisia kita menikah dengan Kastil Bulan Sabit, sumber daya di seluruh dunia rahasia akan menjadi milik kedua keluarga kita. Alam rahasia tempat Frankohan dan yang lainnya berada memiliki area yang luas, dan terdapat banyak keluarga sekte di dalamnya. Untuk bersaing memperebutkan sumber daya, keluarga di alam rahasia ini juga akan bertarung. Di antara alam rahasia ini, sumber daya di Gua Matahari Terbenam dan Gua Bulan Sabit adalah yang paling banyak. Dan Gua Matahari Terbenam ada di situs Pavilion Zisia, dan Gua Bulan Sabit ada di situs Kastil Bulan Sabit. Jika kedua keluarga menikah dan berbagi sumber daya, maka keluarga sekte lainnya adalah semut. Saat itu, ketika kedua keluarga bersatu, mereka dapat mencaplok keluarga lain. Kyoto. Dev menunggu selama 3 hari berturut-turut di rumah keluarga naga, tetapi dia tidak melihat 4 tuan dari keluarga naga kembali, jadi dia berhenti menunggu. Dan Hayden juga menstabilkan seluruh keluarga naga dalam 3 hari ini, dan kemudian mengeluarkan pernyataan di forum seni bela diri. Menyatakan bahwa keluarga naga telah meninggalkan aliansi seni bela diri dan akan mengikuti jejak Dev di masa depan. Pernyataan ini langsung menimbulkan gelombang di seluruh dunia seni bela diri. Sialan, keluarga naga ini sepertinya telah ditaklukkan oleh Dev. Tidakkah kamu melihat bahwa patriark keluarga naga telah berubah? Ini seharusnya boneka yang dibantu oleh Dev, dan aku bahkan belum pernah mendengar namanya. Tunggu saja, aliansi seni bela diri akan mendapat masalah. Saya pikir bukan hanya aliansi seni bela diri yang tidak beruntung, tetapi juga keluarga yang bergabung dengan aliansi seni bela diri. Di forum, banyak orang mulai membicarakannya. Ada banyak keluarga yang takut akan balas dendam Dev dan telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi seni bela diri. Banyak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk mengikuti jejak Dev dan mematuhi perintah Dev. Hanya saja Dev tidak peduli, dia tahu bahwa keluarga akar rumput ini baru saja melihat kekuatannya saat ini, jadi dia memilih untuk mengikutinya. Jika suatu hari, kekuatannya sendiri gagal, keluarga ini pasti akan melawannya lagi. Jadi Dev mengabaikan begitu saja keluarga yang meminta untuk mengikutinya. Dev mengabaikannya, tapi aliansi seni bela diri tidak bisa duduk diam. Di dalam aliansi seni bela diri Kyoto, wajah Zeki sangat jelek, dia dikalahkan oleh Raiden, tapi sekarang, Raiden dibunuh oleh Dev. Maka kesenjangan kekuatan antara dia dan Dev terbukti dengan sendirinya. Saat ini, banyak keluarga memilih untuk mundur dari aliansi seni bela diri, dan banyak keluarga sekte memilih untuk mengikuti Dev, yang membuat Zeki sangat malu. Sekarang Douglas sudah mati, kekacauan aliansi seni bela diri menimpanya. Dev ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Zeki tidak tahu jenis latihan apa yang telah dipraktikkan Dev, kekuatannya telah meningkat begitu cepat, dan dia dapat dengan mudah menghadapi pertempuran lompatan. Kamu baru saja masuk ke Wuhou Agung, kamu masih harus berkonsentrasi pada kultivasi, jangan memikirkan hal lain. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Zeki. Zeki tidak mau memikirkannya, tetapi faktanya ada di depannya. Jika Dev mengganggu aliansi seni bela diri, bagaimana Zeki akan menghadapinya? Sekarang aliansi seni bela diri dalam kekacauan seperti ini, jika pejabat tinggi menyelidikinya, siapa yang akan bertanggung jawab?
Dev ini tidak akan membiarkan aliansi seni bela diri pergi. Sasaran berikutnya pasti aliansi seni bela diri. Pacarnya sendiri masih dikurung di sini. Zeke mengerutkan kening dan berkata, jiwa tidak lagi berbicara, ini memang simpul yang sulit. Karena aliansi seni bela diri menggunakan darah Yuki untuk terus melatih para master. Termasuk Zeke, mereka juga mengambil darah Yuki untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan begitu cepat. Wakil pemimpin Ning, lalu Dev. Seorang anggota aliansi seni bela diri masuk dan ingin melapor ke Zeke. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Zeke mengulurkan tangannya, dan langsung meledakkan kepala anggota aliansi seni bela diri dengan semburan energi. Bau darah memenuhi udara, dan anggota lainnya ketakutan saat melihatnya. Douglas sudah mati, aku pemimpinnya, kalian ingat itu untukku. Zeke melirik anggota lain dari aliansi seni bela diri dan berkata, orang-orang ini semua menundukkan kepala, tidak berani berbicara lagi. Tampaknya kita hanya dapat memperingatkan orang-orang tingkat tinggi, jika tidak, orang-orang dari aliansi seni bela diri akan kesulitan menghentikan Dev. Zeke mengerutkan kening, dia tahu bahwa dengan kekuatan aliansi seni bela diri saat ini, Dev tidak dapat dihentikan sama sekali. Tapi begitu Zeke selesai berbicara, ada gelombang fluktuasi spasial di lobi aliansi seni bela diri, diikuti oleh seorang pria berjubah hitam muncul. Lencana di dada pria berbaju hitam berwarna perak, yang jelas lebih hebat dari jubah tembaga hitam Zeke. Kalian semua keluar. Zeke melambaikan tangannya dan menyuruh anggota aliansi seni bela diri untuk keluar. Setelah semua orang pergi, Zeke berlutut dan membungkuk, bawahan menyambut Penatua Hei. Jubah hitam dan perak langsung mengeluarkan belati yang bersinar dengan cahaya perak dari jubah hitamnya. Yang Maha Kuasa mengetahui situasimu, dan memerintahkanku untuk membawakanmu senjata suci. Di saat kritis, senjata suci ini dapat membuatmu tetap aman. Jarahei berkata, dan menyerahkan belati ke Zeke. Zeke memandang belati, matanya penuh api. Ini adalah senjata suci seni bela diri, senjata yang digunakan oleh orang suci seni bela diri sejati. Meskipun saya tidak tahu nasib pemilik senjata suci ini sebelumnya, tetapi senjata suci ini yang telah diresapi dengan kekuatan orang suci bela diri, jika Anda ingin berurusan dengan Wuhou Agung, itu mudah. Bawahan sangat berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan aliansi seni bela diri dengan baik. Zeke berkata dengan penuh semangat. Seperti yang dikatakan Yang Maha Kuasa, Dev juga seorang jenius yang langka. Akan lebih baik jika dia bisa direkrut dan digunakan oleh kita. Jika tidak, ajukan perdamaian sementara dan jangan ada konflik dengan dia lagi. Kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata Jarahei. Dengar di benak Zeke. Penatua Hei, pacar Dev ini sedang dipenjara di penjara bawah tanah aliansi seni bela diri. Jika kamu ingin berdamai dengan Dev itu, kamu harus membiarkan pacarnya pergi. Zeke tampak bingung. Jika Yuki tidak dibebaskan, bagaimana Dev bisa hidup damai dengan aliansi seni bela diri? Gila. Jarahei mendengus dingin, itu hanya seorang wanita, itu tidak akan begitu penting. Sekarang aliansi seni bela diri memiliki begitu banyak sumber daya, hanya menjanjikan beberapa kepada Dev. Di depan wanita dan sumber daya, saya percaya bahwa mereka semua akan memilih sumber daya. Saya mengerti. Zeke mengangguk lagi dan lagi, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia menyinggung seorang tetua berjubah hitam dan perak. Ditemani semburan kabut hitam, jubah hitam dan perak itu menghilang dalam sekejap. Zeke berdiri memegang Vajra, matanya penuh api. Dengan belati, Zeke tidak ingin berdamai dengan Dev. Dia ingin membunuh Dev, membalaskan dendam ayahnya, dan seluruh keluarga Ning. Tepat setelah Zeke memiliki ide untuk membunuh Dev untuk membalas dendam, jiwa dalam benaknya segera berkata, sebaiknya kamu melakukan apa yang diinginkan Yang Maha Kuasa, jika tidak kamu dan aku akan mati dengan menyedihkan. Kata-kata jiwa langsung membuat Zeke menekan ide balas dendam. Kemari. Zeke berteriak. Zek, pemimpin Ning, apa perintahmu? Seorang anggota aliansi seni bela diri bertanya. Anggota ini hampir meneriakkan hal yang salah, dan kehilangan nyawanya. Kamu pergi ke Dev, bawakan dia pesan, katakan bahwa aku ingin mengundangnya ke aliansi seni bela diri, dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya.
Perintah Zeke. Mencari. Dev itu? Anggota aliansi seni bela diri memiliki kengerian di matanya. Mereka semua tahu tentang kekuatan Dev saat ini, dan bahwa Dev sangat membenci aliansi seni bela diri. Mereka, anggota aliansi seni bela diri, mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke Dev. Bukankah itu mendekati kematian? Apakah kamu tidak mendengar perintahku? Melihat ekspresi ketakutan dari anggota aliansi seni bela diri, Zeke mengerutkan kening. Taat, patuh. Anggota persatuan seni bela diri buru-buru mundur. Dan Zeke menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa Dev akan memberikan begitu banyak tekanan pada aliansi seni bela diri. Kamu tidak perlu takut selama memiliki senjata suci, mari kita bicarakan. Jiwa berbicara dengan ringan. Aku khawatir Dev tidak akan makan anggur yang enak setelah bersulang, orang ini sangat aneh. Bukannya Zeke tidak mau bicara, jika dia benar-benar bisa berdamai, dia bisa memiliki kesempatan untuk berlatih dengan aman. Pada saat itu, selama kekuatan Anda sendiri cukup, apakah Anda takut tidak akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam dari Dev? Saat kamu menegosiasikan perdamaian, akan lebih mudah untuk menunjukkan senjata suci dan membiarkan dia melihat ancamannya. Jiwa memberi Zeke ide. Benar. Zeke mengangguk. Saat ini, Dev ada di rumah keluarga G, dan dia tidak menunggu empat tuan dari keluarga naga. Dev tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan informasi tentang Pavilion Sisia, dia hanya bisa menemui Ferdinand G. Karena Ferdinand juga seorang kultivator, dan dia tahu di mana sekte-sekte kultivasi itu bersembunyi, dia juga harus tahu tentang rumah besar Sisia ini. Dev, ayahku sama sekali tidak ada di rumah. Dia telah pergi untuk sementara waktu. Dia bilang dia akan pergi ke tempat leluhur keluarga G kamu. Aku tidak tahu di mana. Josephine berkata kepada Dev. Karena Patriark G tidak ada di sini, maka jangan repot-repot. Dev sedikit tersenyum. Dev tahu bahwa tempat leluhur keluarga G yang disebutkan Josephine pastilah tempat persembunyian keluarga leluhur keluarga G. Tapi karena Ferdinand tidak ada di sini, Dev hanya bisa menunggu sebentar. Tepat ketika Dev berbalik dan hendak pergi, Josephine tiba-tiba tersipu dan berkata, Dev, bisakah kamu tinggal lebih lama? Aku ingin berbicara denganmu. Josephine menyaksikan Dev menerobos dan membunuh Raiden dengan matanya sendiri, yang membuat Josephine sangat terkejut. Seperti kata pepatah, kecantikan mencintai pahlawan, dan saat ini Josephine sudah jatuh cinta kepada Dev. Dia tidak peduli bahkan jika Dev punya pacar. Bagaimana mungkin Dev gagal melihat apa yang dimaksud Josephine? Tapi dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan Josephine saat ini. Ibunya dikirim ke Pavilion Sisia. Dev tidak tahu apa yang akan dialami ibunya, jadi dia sangat cemas saat ini. Nona G, aku sangat sibuk sekarang, tunggu sampai aku punya waktu. Setelah Dev selesai berbicara, dia pergi. Dev langsung pergi ke lembah Dewa Obat. Karena dia tidak tahu di mana Pavilion Sisia sekarang, dia fokus pada aliansi seni bela diri. Temukan cara untuk menyelamatkan Yuki. Tetapi ketika Dev tiba di lembah Dewa Obat, dia sedikit tercengang. Saya melihat banyak orang dari dunia seni bela diri datang ke sini terutama untuk reputasi mereka, dan ingin pergi ke Dev, berharap mendapatkan perlindungan dari Dev. Orang-orang ini semua tahu bahwa Dev adalah pemilik lembah Dewa Obat, dan banyak orang yang mengikuti Dev juga bergabung dengan lembah Dewa Obat. Jadi semua orang ini berlari. Lembah Dewa Obat, yang sebelumnya sulit ditemukan, kini penuh dengan orang. Tuan Chen. Tuan Chen. Melihat Dev muncul di lembah Dewa Obat, banyak orang mulai berteriak gila-gilaan. Ada banyak gadis di antara mereka, berteriak gila-gilaan, memperlakukan Dev sebagai idola. Salah satu gadis berbaju biru berdiri di ujung kerumunan, menatap Dev dengan tenang. Saudari Kyu, apakah ada yang istimewa tentang Dev? Aku tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Mengapa gadis-gadis ini begitu gila? Itu membuatku lari sejauh ini dengan mereka tanpa hasil. Gadis berbaju biru berkata sedikit kecewa. Gadis ini adalah putri Franco Han, Kairien Han. Setelah melarikan diri dari tempat rahasia, Kairien Han berkeliaran di sekitar ibu kota.
Segala sesuatu di ibu kota sangat baru bagi Kairen Han. Kemudian, Kairen mendengar sekelompok gadis berbicara tentang Dev, dan memuji Dev ke langit, membandingkannya dengan dewa. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Kairen, jadi dia mengikuti. Tapi saat dia benar-benar melihat Dev, dia sangat kecewa. Nona, dia hanya manusia, tentu saja kamu tidak menyukai mereka. Kurasa lebih baik kita kembali, atau Tuan Istana dan Nyonya akan cemas karena kita sudah lama keluar. Jihan Qiu membujuk Kairen. Aku tidak akan kembali, aku ingin bermain selama beberapa hari lagi. Kairen berkata, dan pergi dengan terpental. Nona, kamu sangat berbahaya. Jihan Qiu buru-buru mengejarnya. Apa bahayanya? Kurasa orang-orang di sini bukanlah lawanku. Terlebih lagi, kamu masih melindungiku di sisiku, siapa yang berani mengatur pikiranku? Kairen Han sama sekali tidak khawatir. Bersambung ke episode 164. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.